Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi amarna bil istiqamati wal mudawamati ila al-wusul ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Salatuhu wa salamuhu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa man ista'zama ala awliyaihi min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ عبد الأخبار بن محمد والشيخ أحمد صاحب اللغة تاج العارفين وإلى حضرة أبي محمد زلزال عنه الباز الأشهاب مددنا بمدده وأعد علينا من بركته. أغيثنا بإذن الله أغيثنا بعون الله أغيثنا بفضل الله شهد الله ورب الفاتحة. Mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ustaz, guru khusus guru kita Kiai Haji Asal Samsudin Budaya, para ustaz, para pejabat, keluarga besar, Pak Bini, ada Pak Haji dan semuanya, ibu-ibu dan semua ikhwan akhwat, harta yang sudah terus istiqomah dalam keadaan senang dan susah, Wakapolsek yang di luar berbaju besi, di dalam berhati lembut, dan semua yang ada di sini yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu zuhur jam 12 kurang 20. Ada waktu kita 10 menit kurang lebih sampai menjelang waktu subuh. Lebih dikit gak apa-apa, kurang banyak lebih gak apa-apa. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bersama di sini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah, yaitu memperbaharui ketakwaan kita, memperkuat keimanan kita, memperkokoh diri kita, sehingga Islam menjadi kuat, sehingga agama menjadi hebat, sehingga manusia menjadi makna yang sebenarnya, yaitu makhluk Allah yang termulia. Tetapi kadang-kadang pemahaman seseorang itu berbeda. Tadi disampaikan oleh Pak Lurah bahwa tidak ada yang sama dulu. 2 makhluk kembali kepada satu dan nanti bermuara pada 2 surga atau neraka.
Karena tidak ada kesempurnaan, maka pemikiran pun kadang-kadang terjadi perbedaan. Permasalahannya adalah memperbesar pengaruh perbedaan daripada kekuatan kebersamaan. Masalahnya di situ. Masalahnya bukan dasir, tetapi dasyubhir. Permasalahannya bukan ingin menjadi orang baik, tetapi ingin disebut baik. Karena ingin disebut baik, sehingga kebaikan disangka paling baik, kebenarannya ingin disebut paling benar. Karena ada itulah sehingga terjadi perpecahan dan perbedaan. Hadirin rahimakumullah, manusia itu adalah makhluk yang berakal. Lebih dalam lagi, ulama ahli mantik mengatakan hayawanun natik, atau artinya makhluk yang berakal. Apabila hayawanun natik, makhluk yang berakal, bertemu dengan makhluk yang berakal, maka hasilnya adalah silatur rahmi, ruhama'u bainahum, bertemu saling mengasihi, bertemu saling menyayangi, simbiosis mutualisme, bertemu untuk saling memperkuat. Maka yashuddu ba'duhum ba'da, sebagian memperkuat sebagian yang lain. Tetapi kadang-kadang akalnya ini hilang karena kepentingan, akalnya ini hilang karena kebutuhan, akalnya ini hilang karena at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Takut lapar, takut enggak tenang hidup, sehingga akal dikorbankan. Maka tersisalah hewan saja, tidak hewan yang berakal. Kalau hewan ketemu dengan hewan, iya, kalau sesama hewannya. Semut ketemu semut, salaman. Walaupun itu semut gak pakai nomor identitas, gak pakai NRK, gak pakai NIP, gak pakai barcode, semut mana ketemu semut mana, salaman aja. Tapi kalau semut ketemu kelabang, saling patok. Ini juga terjadi di kita sekarang. Kalau NU ketemu NU, akun. Laskar ketemu laskar, akun. Beda sedikit, terjadi hantaman besar. Kenapa? Karena yang ada adalah hewan ketemu hewan. Saya profesor, saya kiai, ya manusia juga kan? Namanya manusia, hayawan berarti. Akalnya kadang hilang karena kepentingan, karena hilang karena kebutuhan, karena hilang karena tekanan, karena hilang karena politik, sehingga hewan ketemu hewan. Lalu bagaimana mengembalikan akal ini? Maka caranya adalah sadar bahwa kita adalah makhluk yang berakal. Hanya kesadaranlah yang bisa mengembalikan akal yang sempurna. Gak percaya? Coba. Kita marah, pasti gak sadar. Orang marah itu gak sadar. Orang disebut babi, orang disebut monyet, kan gak sadar. Wah, bego, saya taruh anjing bodoh, babi busuk, ketelang koken. Kalau kata si kasino, karena apa? Karena tidak sadar. Datang orang, sabar, sadar, sabar. Itu diapakan? Disadarkan. Tapi apakah setiap orang itu bisa sadar sama-sama sadar? Enggak. Karena disuruh sadar itu bagi orang yang enggak sadar. Dan orang itu kadang tidak mau disebut orang tidak sadar.
Kalau suami istri urusannya nggak gede, cuman bikin kopi kurang gula. Suami pulang kerja badannya capek, ini bikinin kopi, kopinya kurang. Biasanya kurang-kurang berapa ton? Nggak sampai tontonan, kurang berapa? Sesendok. Kalau kita hargain sesendok berapa kira-kira? Paling 500 perak. Tapi pas diminum seruput, nggak sadar, langsung hilang akal, keluar hewannya. Manusia ini kan hewan yang lengkap, matanya bisa setajam elang. Gak percaya kalau melihat cewek cakep lewat, itu dilihatin apa habis setajam elang. Pokoknya multi deh manusia mah. Nah, baik. Minum kopi tadi, gak sadar, langsung itu meja digebrak. Sini. Istrinya dibentak begitu karena di rumah juga bukan diem, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus apa? Apa sih yang terbaik? Gua kerja sama nari dari duit, masa bikin dia kayak udah bikin ngamuk juga, tembak meja, gelas pecah. Berapa gelas kira-kira? 10.000 dinar. Meja pecah 100.000 dinar. Dibegitu-gituin, bininya ngamuk, TV ditarik dengan dobrak 5 juta hilang. Lemari jatuh ambruk, perabotan hilang semua, 20 juta hilang. Lalu lari ke rumah mertuanya, ini lari ke rumah bapaknya, ngomong dua-duanya, datang kelompoknya, 2 kampung berantem gara-gara gopek. Karena gak apa? Karena gak sadar. Jadi yang dibutuhkan adalah kesadaran. Coba kalau sadar, pas dibikinin suami pulang kerja badannya capek, minta dibikinin kopi, kopinya kurang gula, kurangnya 1 sendok, harganya 500. Seruput diminum, emosi naik, hewan mau keluar. Sadarkan. Dengan apa orang sadar? Dengan diingatkan, ya nggak? Orang bisa sadar kalau diingat. Ingat itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya zikir. Jadi kita tetapkan zikir la ilaha illallah. Sadar. Napas udah naik, udah ditahan, udah mau dikebrakin, illallah, masya Allah. Ini gak ada kewajiban dari Quran yang suruh bikinin kopi, kagak ada. Cari dalil, biar sampai budek cari. Wajibu watajibu atau wajibu alal mar'ati, wajib seorang istri membuat kopi. Kalau tidak, neraka. Nggak ada itu kan gitu. Nggak ada sebenarnya. Berarti ya. Nah, udah begitu marah, tekan, tarik nafas. Yang penting tahan, keluarin pelan-pelan dari mulut. Ganti bahasanya. Mami, sini dong. Asik. Minum kopi aja, pakai nyawa-nyawa segala. Sini. Apa? Duduk di sini. Saya mau ngapain? Kamu kan cakep, Nek kan manis. Kenapa kalau manis? Ini kopi kayaknya kurang gula. Tapi kalau Nek duduk di mari, ini kopi jadi kelebihan gula. Karena manisnya bukan Nek nih, coba. Manis. Tambahin seruput lagi, cium di jenazah. Kebanyakan gula ini. Manis banget, badan banget, udah tua juga. Tapi gelas aman, meja aman, lemari aman. Bahkan dengan 500 bisa membuat satu kebahagiaan yang lain. Karena apa? Karena sadar. Rakyat jadi korban, pejabat
membuat gerakan zikir bersama di Monas kan? Biar apa? Biar apa? Biar sadar bahwa kita ini orang, kita ini berakal. Kalau udah sadar, maka hadirlah kemanusiaannya, saling menyayanginya. Sadarlah kalau kita sedang memiliki, banyak tetangga kita yang tidak memiliki. Sadarlah kalau kita sedang sehat, banyak juga tetangga kita yang sakit. Sadarlah kalau kita ngomong orang ngerti, bukan kita yang memberi pengertian, tapi Allah yang memberi pengertian. Sadarlah saat kita berbisnis, bukan kita pintar berbisnis, tapi Allah permudahkan segalanya dari Allah, untuk Allah, oleh Allah, menuju Allah. La ilaha illallah. Jadi sengaja hari ini nggak baca kitab apa itu Miftahus Sudur. Kenapa? Karena dari tadi, dari awal, dari pagi bahkan dari malam, sebenarnya nggak kuat hati saya untuk ikut ngomong. Kenapa? Karena hari ini tepat jam 6 pagi pada tanggal 19 November Sukabumi berduka karena sang elang kembali ke kesempurnaannya, kembali ke pos tugas dia, yaitu membantu Syekh Mursyid Pangersaaba sebagai katalisator trap untuk menyalurkan berkah untuk semua murid. Kami sadar, kami sayang kepada Bapak, tapi kami tahu Allah lebih sayang kepada Bapak, sehingga kami relakan kepergiannya. Walaupun pedih, walaupun sakit, tetapi itulah aturannya, karena beliau juga milik Allah. Hari ini banyak kata-kata yang ingin diungkapkan bahasa oleh beliau, tetapi yang keluar hanya tetesan air mata dan ucapan doa. Hari ini saya mengajak kepada ibu bapak semuanya, walaupun mungkin ada yang belum kenal, yang belum pernah ketemu, saya mengajak yuk ke Sukabumi, yuk untuk sama-sama menghadiri haul beliau nanti pada tanggal 7, 8, 9 Desember. Terima kasih kepada yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan haul. Sebenarnya kami tidak meminta, tetapi panitia lebih membutuhkan, sehingga mereka membuat inisiatif yang kami setujui. Tuhan mengatakan kepada saya, kalau mau melihat orang yang sayang dan tidak sayang kepada saya, jangan sekarang, nanti kalau saya sudah meninggal. Itu jam 11 malam sebelum besoknya beliau kembali kepada Allah. Beliau mengatakan, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk berjuang. Mati saat berjuang, pahlawan namanya. Mati saat mundur, pecundang namanya. Dan saya tidak pernah membuat satu pecundang. Lebih baik ada satu pejuang daripada mendidik 1000 pecundang. Maju dulu. Saya bilang, saya nggak mampu. Siapa yang mampu menaikkan matahari? Siapa yang mampu menggelapkan malam? Siapa yang mampu menyinari bintang? Siapa yang mampu mengungkapkan lisan? Siapa yang mampu menggerakkan tubuh? Semua nggak ada yang mampu. Allah yang memberi kemampuan. Asal kau jangan terhalang antara kau dengan Allah. Saat terhalang antara kita dengan Allah, yang ada adalah kemampuan kita, bukan kemampuan Allah. Itu malam terakhir dan masih banyak lagi. Maka hari ini sengaja dipindahkan ke rumah ke sini sebagai tempat beliau kalau datang ke sini, masuk ke dalam sebelah sana, cari kira gitu kan, Bang Pi sehat, dibawa makan sama Pak Jejer. Disinilah tempat beliau. Maka pada hari ini di tempat inilah juga kita
melaksanakan haul. Saya mohon doa semoga beliau tetap bersama Allah, tetap bersama Allah. Saya mohon doa juga semoga beliau tetap membimbing saya dengan arahan Ibu Agung Pangersaan. Dan saya mohon berdoa, kita berdoa semoga dalam diri kita ada satu tetes darah beliau sehingga kita mampu berjuang sama rata dengan pemikiran beliau. Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena kami harus kembali ke Sukabumi melaksanakan persiapan haul. Ya kalau menurut perhitungan sih ya ribuan juga orang yang mau hadir. Tapi beliau mengatakan akol ausat akmal sempurna, akmal itu ausat sedang-sedang, akol asal jadi. Kalau bikin acara gitu, kesempurnaan hanya keinginan, sedang-sedang sesuai dengan kemampuan, akal sesuaikan dengan keadaan. Jadi ada keinginan, ada keharusan, ada kemampuan, ada keadaan. Gede kemampuan, keadaan yang memungkinkan. Orang di Garut mau hajatan, malamnya banjir hilang besok paginya. Itu kemampuannya gede, keadaan gak sesuai. Keadaan bagus, kemampuan gak ada. Kayak orang hati-hati kawin, iya kan? Iya, dia keadaannya bagus, udah suami istri. Dan kalau kemampuannya gak ada, bagaimana? Kayak orang stroke mau mobil, kan susah. Nah, maka kita sesuaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.